Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai altcoins, boleh komen di bawah apa pair favorit lo, dan kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua apabila cukup banyak demand-nya. Kita bisa di sini terjadi rally sebesar 3,81% dengan peningkatan market cap ke 2,23 triliun US dollars. Bitcoin dominance juga meningkat sebesar 0,15%. Ini kayaknya dekat-dekat ke EMA 50 deh harusnya ya. Sementara untuk volume dia drop sebesar 32,46%. BTC rally 4%-an. Kalau dibulatkan 4%. Ethereum dia rally sebesar 3,38, sisanya yang lain ada beberapa yang pump ya, seperti Solana nyaris 8%, TON 12% lah kalau kita bulatkan, dan seterusnya. Tapi untuk alts nanti kita bahas lagi di DCWT sesi kedua ya. Oke, kita langsung lihat aja ke TA-nya. Untuk TA kita bisa lihat jelas di sini ya, Bitcoin mulai membuat suatu lower low. Nah, lower low ini sekarang kita tandai dengan sebagai suatu struktur support ya. Jadi jarang banget satu aset itu dropnya gini ya, dropnya tuh langsung des gitu misalnya ini, pam gitu. Enggak, dia pasti akan ada apa? Lower low, lower high, lower low, lower high. Ada kayak ini ya, ada kayak detak jantungnya gitu loh. Lower low, lower high, lower low, lower high, naik lagi gitu berusaha. Nah, orang tuh sering kali terjebak di apa? Orang terjebak di suatu lower high ini. Percis kayak kemarin, kan gue bilang nih, wah Bitcoin kritis nih karena dia mau reject oleh EMA 20 dan 50. Wah nggak bisa, nggak ngerti TA lu, lagi rally dibilang apa namanya kritis. Ini rally bakal lanjut, tiba-tiba ya. Ya lagi-lagi pembelajaran, salah nggak apa-apa, cuman jangan dablek gitu. Sekali lagi, nggak ngerti, salah, nggak tahu itu bukan bodoh ya. Itu namanya ya mungkin belum ada informasinya aja gitu. Nah tapi udah ada data, udah ada fakta, udah ada semua tapi masih dablek, ya itu namanya mungkin tumbal market begitu. Karena market perlu gitu orang-orang bebal begitu gitu. Karena kasarnya harus ada yang disembelih gitu ya. Nah itu yang disembelih itu seperti itu gitu ya. Nah sekarang kita lihat apakah Bitcoin akan berhasil mereclaim 61.158 atau sekarang lebih penting mungkin 60.000 dulu deh. Bisa nggak Bitcoin reclaim 60.000 ya? Kalau udah bisa reclaim pelan-pelan, nah itu ada harapan. Tapi kalau misalkan ya di sini dia udah reject langsung 60 susah, berarti trennya even worse, lebih lemah lagi gitu untuk si rally ini begitu ya. Intinya satu, kita cari apakah terjadi lower high atau enggak. Kalau enggak terjadi lower high, tembus lagi ke sini. Nah, ini ada harapan. Ini ada harapan lagi untuk naik. Tapi kalau dia lanjut membuat lower high, apalagi dengan resisten terdekat, itu artinya trennya even worse lagi, even more bearish lagi gitu daripada yang kita pikir, ya. Jadi kuncinya adalah beberapa resisten yaitu di 61.100-an, 62.500-an, dan MA20. Kalau ini dengan gampang tertembus, berarti ada momentum baru. Ada kemungkinan bisa terjadi apa? Kemungkinan terjadi reversal ya. Tetapi kalau tiga resisten ini berhasil memukul lagi Bitcoin turun ya, MA20 62 ribuan sama 61 ribuan, maka jelas trennya masih apa? Bearish. Karena kalau salah satu resisten ini mahan, artinya adalah suatu lower high. Lower high biasanya akan ditemani oleh lower low. Nggak selalu ya, bisa aja ada reversal lagi yang aneh mungkin ya. Kayak contohnya gini, ke atas, lower high, tiba-tiba membuat suatu higher low dan higher high, itu juga bisa. Tapi biasanya, lebih seringnya sih, kalau membuat suatu lower high, ya lower low gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Itu kondisi yang harus kita perhatikan untuk Bitcoin. Scenario akan lebih bullish lagi, akan masuk ke bullish atau jangan-jangan masih bearish gitu ya. Oke, next kita ya gini. Sekali lagi, kalau gua pribadi bias gua masih tetap lebih ke bearish karena kenapa? Ya lu lihat sendiri aja. Bull support band udah berapa lama nggak dikunjungi ya. Terakhir kali Bitcoin mengunjungi bull support band itu di sini. Di ya arguably di sini dan jebol lagi jangan-jangan ya, malah di September 2023, September Oktober ya.
Udah lama banget ya. Udah berapa bulan tuh kalau lu hitung sendiri lah ya. Nah, ini semakin jarang sungkem. Nah, ini bahasa cycle kemarin. Gue udah bilang bahwa kalau Bitcoin lupa sungkem ke bull support band, sekalinya sungkem jebol. Nah, itu yang bikin gue takut gitu. Jadi kalau Bitcoin terus menunda-nunda, ya menunda-nunda silaturahminya ke bull support band, itu justru akan buruk ke depannya. Itu samalah kayak orang kualat gitu. Orang kualat lupa sungkem, kayak malin kundang gitu ya. Wah, siapa nih? Bukan ibu saya yang jadi batu gitu ya. Nah, kalau batunya malin kundang kan udah tuh cuma diem di pantai. Kalau kita jadi batu jatuh gitu. Nah, itu yang serem. Jadi kalau gua pribadi sih lebih berharap udah koreksi ke bawah support band. Kalau sampai amit-amit jebol masih ada support banyak. Tapi kalau dia kualat lagi dan mencoba untuk naik lagi, nah itu seremnya gue takutnya mirip-mirip kayak gini nih. Bukan jadi bear market ya, bukan jadi kayak bener-bener 1 tahun bear market, enggak. Tapi mungkin akan lebih lama gitu loh baliknya karena kualat gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk Bitcoin. Next kita geser ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini untungnya melemah ya. Ayo mau ngomong apa lagi? Lihat saat indeks dolar melemah, kripto atau sebenarnya bukan cuma kripto ya, aset apapun yang diperkan dengan USD akan menguat. Kenapa? Karena dia di-quote dengan aset yang melemah gitu loh. Itu harusnya kan logika sederhana ya. Tapi kadang-kadang masih ada aja ya yang ngeyel gitu. Enggak, indeks dolar itu enggak ngaruh ke kripto. Ya, kalau kriptonya mungkin di quote-nya pakai Zimbabwe dolar nggak ngaruh, bener. Tapi kan kita ngebahasnya BTC USD, Ethereum USD, semuanya USD. Ya otomatis indeks dolar suka nggak suka ya penting gitu. Itu akan mempengaruhi harga ya dari kripto-kripto yang semua pairnya adalah dengan USD gitu. Next kita geser ke Bitcoin dominance. Ternyata masih jauh dari 550 ya. Oke, masih jauh dari 550. Kita lihat, tapi dia berhasil reclaim sih ya. Dia berhasil reclaim 54,03. Nah, karena berhasil reclaim seperti ini, kita lihat apakah mungkin dia akan lanjut ke 50, retest, dan membuat lower low lagi nggak. Karena kalau kita lihat sekarang ya, secara struktur, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Gitu. Jadi lagi-lagi jarang banget, bahkan market cap BTC dominance saja jarang gitu. Ada sih sekali 2 kali, tapi banyaknya tuh ya membentuk suatu struktur lower low, lower high, lower low, lower high. Jarang banget gitu ya, langsung satu candle ya, jebret, kecuali rug pull gitu ya. Kalau rug pull bisa, tapi kalau misalkan aset yang ditradingkan nyaris oleh semua orang gitu ya dengan data ya bukan data-data yang bukan permainan gitu ya, bukan rug pull, bukan scam dan seterusnya sih, biasanya akan membuat struktur gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum secara makronya ya. Kalau Ethereum sih ya lagi-lagi seperti yang gue bilang modenya sedang mengikuti mode Bitcoin begitu ya. Ini mungkin sekali lagi reminder untuk para newbies begitu. Memang seperti ini, cryptocurrency market yang normal tuh seperti ini. Yang kayak begini tuh jarang gitu. Ada dalam satu cycle tapi jarang. Biasanya tuh ya seringnya tuh price actionnya bikin kita kesel dulu gitu loh. Rally, wah FOMO beli. Oh, aduh kok koreksi. Oh bener nih. Tapi sideways udahlah TP, naik lagi. Nah seringnya kayak gitu ya. Kayak begini tuh jarang banget. Lu kayak tutup mata beli di mana langsung profit itu jarang gitu. Jadi ya lebih baik mempersiapkan mental, hati dan semua bahwa memang market dari cryptocurrency ini ya volatile dan kadang-kadang sering membuat boring gitu. Jadi sebenarnya real investing menurut gua tuh harusnya boring gitu. Kalau lu pengennya excited terus dengan investment lu, berarti ya kemungkinan besar jatuhnya over leverage gitu, karena ya jadi kayak judi gitu. Karena kan kalau judi kan deg-degan, wah asik nih, jackpot nggak nih. Kalau real investing enggak, lu udah punya plan begini. Oh oke, sesuai skenario gua A. Oh ternyata senarionya B. Ya udah, berarti gua ngelakuin ini. Nggak akan terlalu exciting gitu ya, tapi yang nggak exciting itu yang profitable. Yang exciting tuh malah jebol gitu biasanya. Jadi ekstra hati-hati ya.
Oke, kita akan langsung masuk ke buy limit untuk Bitcoin dan Ethereum untuk hari ini. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten nyaris lupa. Economic calendar, nyaris lupa ya. Economic calendar hari ini tuh tanggal 3 Mei dari US itu akan ada average hourly earnings. Bulan April harapannya adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 0,3%. Selanjutnya ada juga di sini non-farm payrolls. Untuk non-farm payrolls harusnya sama ya. Harapannya adalah supaya dia itu lebih rendah juga daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 243.000. Selanjutnya unemployment rate ya. Si unemployment rate ini harapan kita dia lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi jangan sampai resesi. S&P Global Services PMI harapan kita juga sama ya, lebih rendah daripada ekspektasi. Dan ISM non-manufacturing PMI dan prices dua-duanya sama, harapannya lebih rendah daripada ekspektasi. Jadi hari ini penuh ya, nyaris lupa ya. Oke, untuk besok dari US hari Sabtu, jadi nggak ada terlalu penting ya. News. Menurut JP Morgan, market sell-off ini driven by retail investors. Menurut ya lagi-lagi JP Morgan ya. Tapi ya kalau menurut gua sih sebenarnya nggak cuma dari retail ya. Kalau lo lihat juga kan banyak outflow dari ETF. Nah ETF tuh rata-rata jarang retail, ada tapi jarang gitu. Karena retail bisa dengan gampang beli langsung di exchanger, bisa ditaruh langsung di ledger. Tapi kalau ETF enggak gitu. Jadi menurut gua ada juga campur tangan dari para investor-investor yang masuk lewat ETF spot Bitcoin yang which is kategorinya mungkin banyaknya masuknya adalah kategori ke institutional gitu. Next, ini bukan analisa, ini ngomongin apa? Reminder bahwa pada faktanya dalam market yang kesannya kemarin berdarah-darah seperti ini pun masih terus ada yang melakukan akumulasi. Oh bang, ini all in? Ya lu nggak tahu, jangan-jangan duit kayak gini cuma duit receh ya. Bahkan ada yang ngomong di sini jangan-jangan ini adalah Dubai. Ya kalau Dubai sih segini ya receh ya, dia cuma akumulasi receh. Jadi lagi-lagi the best way to win in the market is being in the market ya, masuk ke dalam marketnya dalam waktu yang lebih lama dibandingin lu nge-timing market. Bottom pasti di sini nih gua all in. Sulit ya. Walaupun kita berhasil waktu itu di tahun 2023 ya. 2022 ya. Kita call the bottom gitu ya. Tetapi itu pun gua nggak all in di situ. Gua tetap melakukannya sistemnya akumulasi. Itu di CA. Jadi ya jangan berharap lu bisa all in di satu titik dan udah langsung naik gitu ya. Nggak susah ya. Oke, langsung masuk aja disclaimer, ini semua konten bukan bentuknya suatu NFA ya. Sorry, bukan financial advice. Gue jadi susah ngomongnya ya. Bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Ingat ya, nge-like dan nge-share itu benar-benar bisa membantu gua ya, orang-orang jadi tahu channel gua, dan juga membantu teman-teman lo yang mungkin udah bosen sama grup-grup sinyal yang udah berbayar salah mulu, nggak ngerti apa-apa lagi ya. Lalu buat teman-teman udah bosen juga, mungkin FOMO ya, pengen belajar gimana caranya bisa benar-benar profitable, ya kasih tahu ya ada TCI. Dan selain itu juga lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Gue yakin lu nggak mungkin nggak ketemu exchanger yang lu suka, karena kita rata-rata kerjasama dengan exchanger yang top 10 tuh banyak banget gitu. Jadi harusnya ketemu mana yang lu suka ya. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gua cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100. Voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC.
Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih, ya kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan CoinEx karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield juga bisa menggunakan CoinEx ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinEx, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara buy limit, boleh nggak bang ini jadi buy limit 1? Boleh deh ya, karena ini struktur gitu ya. Jadi untuk buy limit pertama di 58.227, buy limit kedua dan ketiga adalah bull support band yang sekarang itu ada di angka 56.200 ya sampai 55.568. Kemarin nyaris banget kena sebenarnya ya. 56.200, kemarin terendahnya itu week di 56.500. Jadi literally udah mau kena banget gitu ya. Jadi itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini apabila terjadi retest 1, retest 2 di 61.158, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 58.227 ya. Sementara untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 58.227, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 61.158 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di 3014. Kena target TP di 2920 ya. Artinya kita sudah profit sebesar berapa? 3%. Dan gilanya lagi posisi long kita juga profit. Karena kenapa? Kemarin sudah terjadi retest di 2920 sebagai support. Jadi kalau lu buka juga posisi long, hari ini kena juga target TP. Asik ya. Berarti 3% bawah, 3% ke atas. Long dan shortnya dua-duanya profit ya. Itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya kita bisa lihat di sini buy limit ketiga dan kedua ya masih bertahan. Jadi untuk sekarang buy limit 2 di 2920 dan buy limit ketiga di 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Sekali lagi gue ingatkan buat lo yang pengen pair favorit lo otomatis pair altcoins ya, yang pengen dibahas oleh kita ya, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan jangan lupa juga 3 golden rule, ini penting banget. Kalau lu adopsi 3 rule ini dan benar-benar lakukan, ya gue cukup yakin probability-nya itu lebih dari 90%, porto lu akan meningkat secara berkala. Ya, gue nggak mau bilang lu bakal jadi tajir melintir, lu bakal bisa beli Lambo, nggak, ya. Yang menurut gue yakin adalah porto lu akan improve signifikan, gitu. Jadi target realistik aja, ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage, ya. Trading futures boleh, tapi jangan sampai ngerusak posisi spot jangka panjang kita. Karena at the end of the day, spot jangka panjang yang akan membuat kita kaya, gitu ya. Kalau gue pribadi sih gitu, udah ngeliat berkali-kali kasusnya begitu terus, ya. Dan yang ketiga, apa? Yang ketiga adalah berpikir jangka panjang. Jangan punya target-target konyol. Sehari pengen 20%, 30%, pengen sehari 100%. Gua modal 1 juta jadi 2 juta. Yang ada malah hilang 1 jutanya kalau punya mindset kayak gitu ya. Jadi ekstra hati-hati, pakai 3 golden rule itu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.